co-host pada Talk Show Samudra hari ini yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan nih. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan nih di kehidupan sehari-hari atau generasi zaman sekarang, Gen Z itu biasanya bilangnya relate ya, yaitu tema tentang peran gender membentuk generasi yang berkeadilan. Oke, topik tersebut merupakan topik yang penting untuk mengajak kita memahami bagaimana peran gender dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan juga setara nih. Nah, hari ini kita akan belajar bersama para narasumber hebat yang sudah hadir di sini nih. Pas banget ya, karena tema yang peran gender dan juga keadilan, kita sudah punya dua narasumber perempuan dan juga dua narasumber laki-laki. Apa kabar nih para narasumber? Alhamdulillah. Baik. Atau ada yang lagi pusingin tugas? Banyak. Oke, nah karena tak kenal maka kata sayang ya, jadi biar kita lebih kenal, lebih akrab, jadi kita kenalan dulu, mungkin bisa dari yang ujung sebelah sini terlebih dahulu. Halo semua, saya Okta. Halo semua, nama aku Rani. Halo Bu Ayan. Halo, saya Syarifun Sarafi. Oke, jadi di sini sudah ada Okta, Rani, Andrian dan juga Jalia. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih, apa sih arti kesetaraan gender buat kalian dan kenapa nih hal tersebut tuh penting untuk membentuk generasi yang lebih berkeadilan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Okta. Kalau menurut saya sih ya, generasi kesetaraan gender itu dalam komunitas bersosialisasi itu merupakan laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini tuh bagus banget buat masyarakat yang awam biar melek akan pengetahuan tentang kewajiban dan hak yang laki-laki dan perempuan bisa dapatkan gitu. Oke, jadi perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita udah mendengar dari sudut pandang perempuan nih, sekarang gantian saya mau tahu jawaban dari Jali. Izin ya. Jadi kalau menurut saya kesetaraan gender itu adalah ketika laki-laki dan perempuan bebas memilih hak hidup mereka tanpa rasa takut akan hal tersebut. Jadi kenapa hal ini penting? Ya tentu saja penting, terutama untuk perempuan, di mana perempuan juga memiliki apa bahasanya ya, kayak hal yang sama atau ya hak yang sama kayak laki-laki untuk menggapai mimpi dan impiannya masing-masing tanpa rasa takut bahwa hidup mereka itu akan baik sebagai ibu rumah tangga saja gitu dia. Oke, jadi perempuan juga sama sebenarnya sama jawaban Okta ya, punya hak dan kesempatan yang sama untuk seperti laki-laki. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih kita bisa memulai kesetaraan gender yang adil itu? Apakah mungkin dari lingkungan terkecil seperti keluarga, pertemanan, atau pendidikan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Andrian. Oke, saya di sini izin menjawab. Di sini saya mengambil dari lingkup kecil dulu ya, karena kita semua ini berawal hidup itu dari keluarga ya. Kita juga awal kecil, awal untuk mengetahui isi dunia, belajar segala macam, kita tahunya itu pertama dari keluarga. Itu hal yang paling utama dalam kesetaraan gender ini. Kenapa? Karena di sini orang tua bakalan berperan penting. Mengapa? Karena di situ dia harus, misalkan ya, mungkin dalam satu keluarga itu ada kakak yang cowok dan ada adik yang perempuan atau cewek gitu kan. Nah, di sini juga tidak bisa orang tua selalu memihak kepada kakaknya yang cowok lelaki, tetapi di sini juga kita harus menyamaratakan gender tersebut. Di mana nggak semua hal juga kakaknya yang harus mengambil keputusan. Jadi adiknya juga perlu untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena untuk pembelajaran sejak dininya itu harus diajarkan dari situ dulu gitu. Jadi tidak harus menerima dari kakaknya yang cowok, kita juga harus melihat dari sisi perempuannya, dari adiknya gitu. Nah, kalau dari pengalaman di keluarga Anda sendiri ada nggak sih? Mungkin di sini ada ya. Kenapa? Karena dari pengalaman saya pribadi, saya keluarga yang mungkin nggak harus semestinya orang tua mengambil keputusan dan nggak seharusnya saya juga menerima. Terkadang orang tua itu memberikan saran atau itu, kadang kita yang sebagai anak nih juga kayaknya nggak bagus deh gitu. Kayak baju aja deh, mungkin dari teman-teman ada yang pernah ngalamin dibeliin baju sama ayah sama ibu, nyata pas lagi sampai rumah kayaknya nggak cocok, kayaknya sesuai sama kita gitu. Tapi kata adik nih yang perempuan nih, padahal bagusan yang tadi bang gitu kan, tapi karena kita udah ngambil keputusan yang ini ya kita jadi ngerasa bersalah. Jadi emang harus di sini kita nggak harus memandang dari sudut kita yang pria atau lelaki, tapi kita juga harus memandang dari sisi perempuannya, terutama adik kita yang perempuan gitu. Oke, kalau menurut Rani sendiri nih gimana? Kalau aku ngambil dari lingkup pendidikan ya, benar kalau dari keluarga itu peran utamanya itu kan orang tua. Nah, kalau di lingkungan sekolah peran utamanya itu adalah guru. Nah, di sini tuh guru harus bisa mengajarkan ke anak muridnya untuk bisa loh kita perempuan ataupun laki-laki
laki-laki mengejar cita-cita setinggi mungkin gitu kan. Kita tahu ya, mungkin kita pernah merasakan itu pas waktu kecil kita mau punya cita-cita yang tinggi banget gitu. Ada yang salah satunya mungkin mau jadi presiden gitu. Bisa. Presiden Biasa kan itu. tugas utamanya kan ya kan tugas utamanya itu adalah memimpin sebuah negara gitu. Nah, kita tanamkan ke pemikiran mereka kalau tugasnya memimpin itu bukan hanya ditujukan oleh laki-laki aja. Betul. Perempuan pun juga bisa, ya kan? Nah, untuk kalau contoh nyatanya deh, ini pemilihan ketua kelas gitu. Kalau ada yang mau jadi ketua kelas, perempuan kalau dia mau ya dipersilahkan gitu. Enggak hanya udah kamu laki-laki aja karena memang udah laki-laki ya, biasanya. udah perempuan yang mau jadi ketua kelas disilahkan aja gitu loh. Takutnya pemikiran mereka tuh jadi apa ya, kayak langsung menyimpulkan gitu loh, oh ternyata laki-laki tugasnya memimpin ya, perempuan tuh nggak bisa gitu. Jangan cuma di belakang laki-laki Iya, aja gitu. selalu di belakang dari laki-laki. Mungkin kalau ngebahas presiden, waktu itu kan kita juga pernah punya presiden perempuan ya, Iya, Ibu Megawati. betul. Jadi mau perempuan atau laki-laki itu sebenarnya boleh Sama. memimpin mau negara atau kelas tuh boleh-boleh aja. Tapi bagaimana caranya kita untuk ini aja ya, memimpin atau berpikir bagaimana cara mengambil keputusan, nah itu yang kita harus tahu dasar-dasar terlebih Benar, dahulu. betul. Oke, next nih pertanyaan spesial ya. Di pertanyaan ketiga ini saya khususin untuk narasumber perempuannya aja nih. Menurut kalian, apa sih hambatan yang mungkin dialami oleh kita sebagai perempuan ya dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi? Mungkin Okta terlebih dahulu boleh. Kalau menurut saya, pasti hambatan paling utama itu di ekonomi ya teman-teman. Kalau orang tuanya ekonominya menurun, pasti kayak mereka nggak bisa menyediakan sepatu, seragam, atau buku-buku yang baik untuk anak-anaknya. Itu juga menghambat untuk siswa dan siswi yang SD, SMP, SMA. Kalau untuk kita kayak mahasiswa-mahasiswi ini, khususnya bahkan di IDIKA, kalau misalkan belum bayar UKT gitu, belum bisa UTS atau UAS. Jadi kayak kalau ada pun dibedain kertasnya ya. itu bakalan jadi hambatan buat kita untuk belajar lebih baik lagi gitu teman-teman. Itu sih menurut saya. Tapi kan sekarang ada sistem KIPKA tuh Kak. Jadi gimana tuh menurut Okta? Bahkan itu pun kayak beasiswa segala macam itu kan banyak hambatannya, kayak misalkan harus daftar lewat handphone, banyak Berkas persyaratannya banyak. betul. Terus juga kuota pendaftarnya tuh terbatas, jadinya menghambat kita untuk mendaftarnya. Atau mungkin sekarang kalah sama orang dalam kali ya. Itu dia yang diwawasin bukan masalah beasiswa doang, Iya. pekerjaan juga biasanya kan kayak gitu ya. Banyak banget. Banyak tuh kayak gitu. Jadi pakai orang dalam. Oke, karena sesuai sama tema kita nih, setara dan keadilan. Kalau tadi pertanyaannya untuk narasumber perempuan, sekarang gantian nih untuk narasumber laki-laki. Apakah menurut kalian kesetaraan gender itu hanya soal hak perempuan atau juga tentang peran laki-laki dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil? Bisa dijawab oleh Zalin terlebih dahulu. Menurut saya di sini laki-laki juga bisa bantu ya dengan cara bentuk menyuarakan atau mendukung aksi ini supaya kedepannya tuh semua perempuan memiliki hak yang sama, dan juga bisa dimulai dari laki-laki itu menghapus pikiran-pikiran tradisional bahwa nantinya tuh wanita hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja, dan juga laki-laki mulai bisa tuh menormalisasikan bahwa perempuan juga bisa loh melakukan hal-hal apa yang laki-laki lakukan. Memberi kesempatan nggak sih, lebih banyak memberi kesempatan ke perempuan juga Ya, untuk betul. ini. Kalau dari Andrian sendiri nih gimana? Mungkin kalau dari saya ya, karena ini juga hal yang sebenarnya lelaki itu pengen tahu juga ya, mungkin bagaimana cara mengurus rumah, bagaimana cara mengurus anak. Biasanya kan kalau kita sudah memiliki keluarga, tapi barangkali namanya pemikiran laki-laki kan dengan perempuan kan beda ya, karena kalau laki-laki itu biasanya dengan logika, kalau perempuan itu dengan perasaan kan biasanya. Jadi kalau logikanya laki-laki, habis pulang kerja biasanya udah capek, gue pengen istirahat, gue nggak mau lagi ngurusin apa-apa, yang penting gue mandi, habis itu makan, habis itu istirahat gitu kan, tenangin pemikirannya gitu kan. Nah kalau pemikiran laki-laki kan kayak gitu biasanya. Tapi kalau dipikir-pikir enak ya untuk jadi laki-laki, susah untuk jadi perempuan gitu. Ya balik lagi, karena emang kita sebuah perbedaan, karena lelaki yang tadi saya bilang itu menggunakan logikanya, sedangkan perempuan menggunakan perasaannya. Tapi ya di sini tidak membenarkan lelaki dan tidak membenarkan perempuan juga. Di sini emang harus adanya yang namanya komunikasi, kita saling terbuka, karena itu saling terbuka itu benar-benar hal-hal yang apa ya, wajib banget, karena bukan buat kita pribadi sebagai orang tua, tapi kita juga mengajarkan anak-anak untuk lebih berpikir kreatif ataupun kritis gitu. Jadi kita juga bisa nih, nggak hanya sebatas rapat di teman-teman kerja kelompok, tapi di keluarga kita juga harus ada rapat diskusi
terbuka gitu. Misalkan dari orang tua, bang maaf ya ayah belum bisa beli ini, nanti kita beli, kita kumpulin uangnya, itu kan jadi lebih enak gitu. Nanti si anak akan berpikir dengan arahnya dia untuk berpikir tuh, oh iya ayah belum punya uang, berarti sabar ya kita tabung dulu apa ini dari uang jajan kan gitu. Jadi di sini emang harus saling terbuka, harus saling komunikasi sih dari keluarga. Kalau dari sisi perempuan setuju nggak nih sama jawaban dari Andrea nih? Atau ada kayak jadi ibu rumah tangga tuh gak semudah itu? Ya emang nggak mudah ya, karena gini loh, banyak banget kayak perkataan gitu tertuju ke perempuan. Ngapain sih perempuan ngejar pendidikan sampai segitunya banget, ngejar karir sampai sekeras itu, ujung-ujungnya juga di dapur, ujungnya juga ngurus rumah. Masak ya, Iya. masak nyapu, ngepel Ya, gitu. padahal apa ya, kayak nggak tahu kenapa gitu pemikiran laki-laki tuh kodrat perempuan itu cuma di kasur, di sumur, sama di dapur. Padahal kodrat perempuan itu adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui, ya kan? Sisanya itu kita bisa kerjain bersama-sama gitu loh. Jadi kayak kita tuh perempuan juga mau punya hak yang sama gitu, nggak ada diskriminasi kayak gini lagi gitu. Yang mau dari perempuan menyuarakannya seperti itu. Menyuarakannya ke kamera ya, Iya, berarti iya. kembali ke kita ya. Buat semua laki-laki Buat semua ya, laki-laki. kalau setelah punya waktu luang mungkin bisa dibantu istrinya di rumah Ya. kan. Lagi kalau anaknya dari dua itu kan pasti ribet banget Pusing kan. pasti, pikiran Iya. pusing ya. Aduh. Jangan mau banyak anak aja gitu. Tapi kan ikut bantu ya. Oke deh. Oke, nah gak kerasa nih kita udah ada di pertanyaan terakhir ternyata ya. Secara garis besar aja deh, apa sih harapan kalian ya untuk generasi mendatang dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adil nih, baik untuk perempuan maupun laki-laki? Mungkin dari Okta terlebih dulu. Kalau menurut saya, kalau pendapat saya sih lebih ke menteri pendidikannya sih ya. Kurikulum sekarang itu masih kurang memadai buat murid-murid kayak kita juga. Terus kayak kalau teman-teman tahu konten TikTok tuh sekarang kayak misalkan nanya tentang apa sih pas sila kelima dalam Pancasila itu. Banyak yang nggak tahu Banyak ya. yang tahu. Terus kayak bahkan hal basic kayak rukun Islam, rukun iman juga banyak yang nggak tahu. Presiden aja nggak tahu namanya ya, Betul. cuma tahu ya. Miris. Hal-hal yang harus kita udah ketahui dari kecil tuh bahkan nggak banyak yang tahu. Bahkan juga kemarin ngikutin instastory teman yang ikut MSIB mengajar di kelas 4 atau 5 itu masih belum ada yang bisa baca. Itu kayak itu harus dibetulin banget sih kurikulumnya. Bahkan mungkin kalau bisa boleh mengutip, kalau menurut Jerome Pauline, UN itu harus dikembalikan gitu ya, supaya memicu anak-anak untuk terus belajar dan terus belajar dan memahami banyak hal lagi, jangan cuma stuck di situ aja. Jadi UN tuh kan patokan anak-anak ya. Betul. Oke, kalau dari Rani sendiri gimana? Ya, kalau dari aku ya berharap banget ya untuk generasi yang mendatang ini bisa belajar di lingkungan yang lebih adil, di mana laki-laki dan juga perempuan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang gitu. Jadi nggak ada lagi tuh diskriminasi mau gender laki-laki ataupun perempuan gitu. Oke, kalau dari Andrian Mungkin sama kayak tadi Kak Rani, di sini juga balik lagi kayak tadi poin yang keluarga, karena nanti setelah berkelanjutan ini dari keluarga itu kita akan terjun langsung ke masyarakat ya. Jadi kita juga harus berkontribusi, mungkin kita mengikuti organisasi. Nah itu kan jadi organisasi aja juga udah jadi wadah buat teman-teman gitu kan, buat kita menyamakan nih suaranya kayak gimana, kerjasamanya kayak gimana, kita membuat perencanaan kayak gimana. memecahkan masalahnya. Betul, jadi kita nggak harus memandang kita ini hidup laki ya laki, perempuan ya perempuan. Di sini juga harus sama gitu, kita harus jalan bareng-bareng gitu sih mungkin. Lebih diterapin ke lebih luas lagi aja. Oke, terakhir nih kalau dari Jali gimana nih? Nggak beda jauh sama dua pendapat narasumber sebelumnya, yang dimana semoga kedepannya lebih banyak orang yang tahu tentang apa itu urusan gender, agar lingkungan pendidikannya itu lebih adil dan lebih bisa memberikan kesempatan yang sama gitu, tanpa memandang dia itu perempuan ataupun laki-laki. Nah kalau boleh ceritain pengalaman saya juga di keluarga sendiri nih pernah kayak ke pressure gitu. Salah satu keluarga tuh ngomong, kamu ngapain kuliah, kamu kan lulusan SMK, mending langsung kerja gitu daripada kuliah, buang-buang waktu, buang-buang uang. Tapi nanti ujung-ujungnya di dapur lagi, ngurus anak lagi, ngurus suami lagi. Padahal kan dia perempuan juga punya hak gitu untuk menjunjung tinggi pendidikan gitu ya dan hak mereka. Oke, nah ternyata menarik banget ya dan seru banget pembahasan kita pada hari ini nih. Gak kerasa kita udah ada di penghujung dari talk show hari ini. Semoga
dengan adanya talk show ini kita semakin paham bahwa kesetaraan gender itu merupakan cikal bakal agar generasi kita bisa lebih berkeadilan ya. Oke, semua orang nih tanpa memandang gender mempunyai hak dan juga kesempatan untuk terus membangun generasi yang lebih adil dan juga setara nih. Oke, baiklah teman-teman, sampai jumpa di talk show berikutnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi motivasi untuk terus mendukung kesetaraan gender. Dan terima kasih, sampai jumpa. Samudra. Salam kesetaraan dan keadilan.